Kemudian berikutnya, nah ini gelombang pikiran manusia yang terbatas tentu tidak akan mampu mengetahui rahasia Tuhan yang tak terbatas. Dalam dunia demonik, iblis bisa masuk dan mempermainkan pikiran manusia. Oke, saya akan lebih memperjelas. Yang namanya gelombang hanya satu-satunya. Oke, jadi saya sering memberi analogi radio, televisi seperti Tesla mengatakan ya, yang namanya siaran radio tertentu, siaran channel tertentu, itu setelah melalui radio atau televisi. Oke, jadi frekuensi itu baru kita pisahkan melalui otak kita. Sebelum itu tidak tahu, tidak terpisahkan, tidak terikat ruang waktu. Nah, ini kan menjadi sulit ketika kita memang terbiasa kan ada Tuhan, ada setan. Ada yang namanya gelombang sebelum itu semua. Tidak bisa dijelaskan. Sama ya sekarang misalnya siaran televisi ya. Televisi ini siaran apa misalnya? Kamu tidak tahu jadwalnya. Dan kamu tidak punya televisi atau radio. Sekarang saya tanya kamu, bisakah kamu tahu siaran apa yang sekarang berlangsung? Ya, jadi yang namanya gelombang yaitu hanya satu-satunya. Maka penjelasan di ajaran-ajaran yang dulu disebut sebagai Bapak Angkasa, Akasa, dan sebagainya. Langit itu ada berapa? Itu mewakili monoteisme zaman dulu. Langit hanya satu. Di mana batas langit? Tidak ada batasnya. Seperti itu. Padahal seperti kita pergi ke luar angkasa, kita belum tahu batasnya dan sekarang mulai menemukan bermiliar-miliar galaksi. Demikian pula di level yang paling kecil itu juga tidak ada batasnya. Jadi kendala orang memahami ini karena konteks ajaran sekarang ada Tuhan, ada setan, dualitasnya. Jadi kalau ada apa-apa, oh bisikan iblis, bisikan setan. Pertanyaan saya, bisakah kamu tahu setan atau iblis kalau kamu tidak memiliki pikiran? Jadi kalau dalam ajaran kuno Lugas, gelombang itu hanya satu-satunya. Tuhan itu adalah aktivitas gelombang ini. Tidak terikat ruang waktu, karena ruang waktu, ketika kalian melihat siaran film atau televisi di YouTube, waktu itu ada setelah kalian putar filmnya. Sebelum itu tidak ada waktu. Nah, Tuhan itu adalah sinyalnya tadi. Belum ada ruang waktu dan sebagainya, itu sebabnya tidak terjelaskan. Kalau di ajaran lampau ya Tuhan itu adalah higher self, menuju spirit, menuju kesatuan. Iblis itu adalah ego kita, nafsu kita. Baik buruknya keseimbangan. Kamu terlalu baik, terlalu berpikir spirit, kamu ditimpu orang, akhirnya kamu juga tidak bisa bertahan. Kamu terlalu serakah mengikuti egomu, akhirnya juga kamu akan mendapatkan perlawanan balik. Jadi itu kenapa semua adalah tentang keseimbangan. Ketika tidak ada keseimbangan, banyak orang yang mencari untung sendiri, timbul chaos. Tapi sebaliknya, gambaran ketika orang, mungkin di pedesaan ya, ada ikatan dengan lingkungan itu kuat, pasti progres, kemajuannya juga lambat. Jadi tidak ada baik buruk segalanya. Kamu berdagang, dikatakan tujuannya mencari untung itu bagus, yang benar seperti itu. Tapi kalau kamu untung terus yang lain tidak untung, semakin rugi, ya nanti pasti timbul chaos. Jadi mekanisme hukum alam itu sederhana, semua adalah tentang keseimbangan, chaos dan balance.